Izinkan saya mengomentari dan barangkali mungkin mengkritisi ekosistem perauditan pemerintah di Indonesia belakangan ini, entah itu oleh APIP, oleh eh, BPKP maupun oleh BPK, yang dimana eh, ruang lingkup objek auditnya mayoritas belakangan ini ya, beberapa tahun terakhir inilah mayoritas itu adalah di proses pengadaan barang jasa pemerintah ya. Nah, ini masalahnya adalah audit ini tidak dibarengi dengan kompetensi pengadaan barang jasa, atau bahkan juga tidak, kurang terlalu diprobiti. Barangkali ada, tidak semua sih ya, kadang-kadang mungkin juga ada beberapa proses audit yang memang melibatkan meminta pendapat ahli, tapi rasa-rasanya kok tidak ya. Paling-paling dimintai berkas, kemudian nanti konfirmasi konseptual dan menjadi LHP. Nah, kemudian kalau menjadi LHP, nanti kita lebih disibukkan untuk bagaimana menindaklanjuti lebih bayar, kurang bayar, lebih bayar, tagihan ganti rugi dan sebagainya. Rekan-rekan semuanya, saya hanya akan mengomentari dari sisi perspektif berkontrak ya, bahwa tujuan audit pengadaan barang jasa, audit yang menambah sektor pengadaan barang jasa, khususnya sektor kontrak pengadaan barang jasa, adalah memastikan bahwa setiap Rp1 uang yang keluar oleh negara, yang dikeluarkan oleh PPK, pejabat pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, atau ditugaskan kepada PPK, itu adalah sesuai peruntukannya, sesuai volumenya, dan memastikan tidak ada yang difiktifkan, memastikan tidak ada yang tergratifikasi, dan memastikan tidak ada yang tersuap di situ, disuap, tersuap, dan apapun istilahnya. 4 hal. Memastikan Rp1, setiap Rp1 uang negara yang diaudit, yang dikeluarkan oleh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, benar-benar sesuai dengan volume dan ruang lingkup pekerjaannya. Sesuai dengan volume dan ruang lingkup pekerjaannya. Ya, memastikan, ya, kedua adalah memastikan tidak ada yang fiktif. Benar-benar sesuai volumenya, tidak ada yang difiktifkan. Ketiga adalah memastikan tidak ada yang tergratifikasi, tidak ada keterlibatan suatu proses gratifikasi, dan juga tidak ada tentunya suap. 4 ini. Tapi apa yang terjadi belakangan ini rekan-rekan semuanya, bahwa bahkan sudah marak sekali yang namanya audit itu. Oh, ini harganya wajar. Oh, ini harganya tidak wajar. Oh, ini harganya mahal. Oh, ini harganya murah. Oh, ini kemahalan. Kalau kemahalan begitu, kemahalan. Kalau kemurahan gimana? Mau kembali ke negara itu. Nah, rekan-rekan semuanya, kalau proses audit prosesnya seperti ini akan menjadi kurang baik dalam hal ekosistem pengadaan barang jasa. Satu hal yang ingin kami sampaikan pada Viti, ya, ini untuk kebaikan kita bersama, Indonesia yang lebih maju menuju Indonesia emas, rekan-rekan semuanya, bahwa pertama, mengingatkan tujuan audit adalah memastikan Rp1 sesuai dengan peruntukannya 4 hal tadi. Yang kedua, bahwa PPK dan penyedia yang berkontrak, maka yang timbul adalah hak dan kewajiban. Pada saat proses sudah memasuki kontrak, maka kontrak hanya berbicara hak dan kewajiban, bukan lagi berbicara ini harganya murah atau mahal. Kontrak adalah bicara hak dan kewajiban. Kewajiban PPK membayar, dan hak PPK pun juga menagih ruang lingkup pekerjaan. Penyedia juga sama. Kewajiban PPK menyediakan ruang lingkup pekerjaan, volume dan sebagainya, dan haknya untuk dibayar sejumlah yang diikat, apapun nilai rupiahnya. Tujuan audit bukan untuk mengoreksi harga kontrak maupun komponen pembentuk harga kontrak. Tujuan audit bukan untuk mengoreksi
harga kontrak dan seluruh komponen-komponen di harga kontraknya, tapi memastikan ruang lingkup pekerjaannya terpenuhi, ruang lingkup pekerjaannya pada saat serah terima terpenuhi. Kemudian satu hal penting lagi disampaikan, bahwa objek audit adalah kondisi pada saat serah terima hasil pengadaan, karena itulah dasar pengeluaran negara dilakukan, bukan pada saat kondisi para pemeriksa maupun auditor itu datang melakukan audit. Objek audit sekali lagi adalah pada saat kondisi pada saat serah terima hasil pengadaan, yang bisa jadi kondisi serah terimanya sudah 1 tahun yang lalu baru rekan-rekan datang, bisa 2 tahun yang lalu bahkan mendatang. Kondisi pada saat serah terima yang menjadi objeknya. Jadi bisa jadi pada saat Anda datang kondisi sudah berbeda. Itu tergantung dari kebijakan pemanfaatan barang milik negara. Kontrak adalah sebatas berbicara hak dan kewajiban yang menghasilkan output berupa daftar kuantitas atau daftar keluaran. Makanya namanya adalah output. Itu makanya di pasal di Perpres di pasal 20 bahwa orientasi pemaketan itu adalah keluaran. Karena itulah yang dibayarkan. Kemudian hal yang ketiga yang penting kita sampaikan di sini, bahwa namanya kontrak pengadaan barang jasa itu rekan-rekan semuanya tidak sampai dengan outcome. Kontrak itu tidak mengikat terkait outcome kemanfaatan. Outcome itu adalah tataran kebijakan pemanfaatan barang milik negara. Jadi bukan berbicara ini benar atau salah. Jadi bisa saja misalkan seorang PPK dan kontraktor membangun sebuah bangunan ya, kemudian kondisinya sudah sesuai dengan spek bla bla bla, dibayar, kemudian ternyata misalnya bangunan itu ternyata tidak digunakan. Ada yang salah dengan kontrak tersebut? Kontraknya sah, uang negara sah keluar, dan itu perkara mangkrak, bukan menjadi bagian dari kerugian negara. Sepanjang sekali lagi tidak ada gratifikasi, tidak ada suap, tidak ada yang difiktifkan, dan tidak ada ketidaksesuaian spek yang dibayar selama hak dan kewajiban terpenuhi. Karena kontrak tidak sampai berbicara mengenai outcome. Ya, seperti ibaratnya saya mau pesan 100 packs catering, paket hotel. Hotel mah tidak peduli, kalau saya pesan 100 dia akan menyiapkan 100. Perkara nanti yang ternyata yang datang hanya 70, ternyata makanannya sisa. Jangan terus kita bilang nanti outcome nggak terpenuhi, nanti yang 30 suruh balikin. Nggak seperti itu. Tapi yang terikat dalam kontrak adalah penyediaannya. Kalau saya pesan 100, maka timbullah hak dan kewajiban 100 set paket catering tersebut. Jasa pun juga begitu. Barang pun apalagi, ya rekan-rekan semuanya. Entah VT ini berbahaya buat diri saya atau tidak, tapi izinkan saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada prinsipnya VT ini justru ingin memperbaiki ekosistem pengadaan barang jasa yang ingin lebih konstruktif inovatif. Ya, rekan-rekan semuanya, mari kita lebih berfokus bahwa proses audit itu adalah lebih pada memastikan apa yang dibayar sesuai dengan volumenya, bukan lebih sibuk pada harganya wajar atau murah atau mahal, kemahalan, kemurahan. Karena kalau sudah berkontrak tidak lagi berbicara mahal atau murah, tapi berkontrak berbicara hak dan kewajibannya sesuai atau tidak. Jangan ada fiktif, jangan ada ketidaksesuaian spek yang dibayar, jangan ada gratifikasi dan suap. Rekan-rekan semuanya, jaga integritas, tingkatkan kompetensi, dan mari kita bangun Indonesia lebih lebih cepat dengan inovasi berbasis artificial intelligence.